Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya pada mata pelajaran biologi anak-anak. Kita sudah belajar bab 1 kemarin dan Bu Mai sudah memberi kalian ulangan harian ya. Siapapun yang masih belum mengumpulkan silahkan mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan, Bu Mai anggap tidak mempunyai nilai ulangan harian ya. Begitu juga tugas-tugas yang lain untuk bab 1 yang kemarin ya. Oke, kita lanjutkan ke bab 2 ya. Di sini bab 2 ada struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, apa sih jaringan itu? Itu ya anak-anak. Sebelumnya anak-anak ingat nggak bahwa tumbuhan itu merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Nah, sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, kemudian susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan tumbuhan. Jadi, sel-sel itu ya memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Dia akan membentuk suatu jaringan tumbuhan, atau lebih gampangnya saja sel-sel bersatu membentuk sebuah jaringan. Seperti itu aja ya anak-anak ya. Nah, dari beberapa jenis jaringan yang berbeda akan membentuk suatu organ. Nah, itu anak-anak ya. Dari jaringan bersatu membentuk sebuah organ. Contohnya organ di sini kalau kita tumbuhan ya, karena ini kita akan membahas tumbuhan. Contohnya organ tumbuhan yaitu akar ya, kemudian batang, kemudian daun, kemudian bunga, buah, dan biji. Itu yang termasuk organ pada tumbuhan. Nah, beberapa organ tumbuhan itu dimanfaatkan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Contohnya di sini ada perkembangbiakan secara generatif. Pada umumnya menggunakan organ apa tadi? Biji. Kemudian ada dua kan? Generatif dan vegetatif. Nah, sedangkan perkembangan tumbuhan secara vegetatif menggunakan organ apa? Batang, umbi ya, tunas pada akar ya, kemudian daun itu ya, itu digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selain itu anak-anak, karena kemajuan di bidang bioteknologi saat ini ya memungkinkan perkembangbiakan tanaman menggunakan metode kultur jaringan yang memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Apa prinsip kultur jaringan? Nah, dia menumbuhkan jaringan tumbuhan dari sel-sel hidup pada media khusus secara in vitro ya. Kemudian hasil yang didapatkan dengan metode kultur jaringan ini lebih banyak. Nah, dan hanya memerlukan waktu yang singkat. Nah, itu ya, itu pandangan tentang suatu jaringan ya. Jadi dari jaringan ini kita akan mengembangbiakan sekarang ya, kita bisa mengembangbiakan sebuah tanaman atau tumbuhan dengan metode apa tadi? Kultur jaringan. Oke, sebelumnya itu kalian harus memahami apa itu jaringan. Jika kalian ingin melakukan sebuah perkembangbiakan tanaman menggunakan media kultur jaringan. Kenapa tadi itu?
Dia hanya memerlukan waktu yang singkat, tetapi mendapatkan apa? Lebih banyak, ya. Lebih banyak apa? Tanamannya. Itu ya keuntungannya. Nah, oleh karena itu kalian harus memahami atau mempelajari jaringan itu sendiri, ya, sehingga nanti kalian dapat apa? Mengkembangbiakan tanaman menggunakan metode kultur jaringan, ya, itu yang merupakan apa? Kemajuan di bidang bioteknologi. Nah, anak-anak, oke, kita lanjutkan ya. Apa sih itu jaringan, anak-anak? Nah, jaringan itu adalah sekumpulan suatu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi sel-sel itu berkumpul, ya, membentuk sebuah jaringan, ya, memiliki fungsi dan sifat yang sama. Itu ya. Nah, jenis jaringan di sini dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada jaringan meristem atau jaringan apa? Embrional. Nah, kemudian yang kedua ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Paham ya? Dari sini kita lanjutkan bahas satu-satu ya. Jaringan meristem dulu. Nah, itu jaringan meristem, dia disusun oleh sel-sel muda yang aktif. Jaringan meristem ini memiliki ciri-ciri, ya, atau sifat, ya. Kalau tadi jaringan meristem sendiri itu merupakan jaringan apa? Embrional, ya. Kalau pengertiannya sendiri, jaringan meristem yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis dan memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama ada disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah, kemudian yang kedua ada tidak memiliki ruang antar sel, kemudian yang ketiga itu ada sel-selnya itu berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid atau prismatik, dan dinding selnya itu sangat tipis sekali, anak-anak, ya. Kemudian ciri yang ketiga atau sifat yang keempat, di dalam sel mengandung banyak protoplasma, ya. Nah, biasanya protoplasma ini tidak mengandung bahan makanan cadangan dan kristal. Nah, kemudian ciri yang kelima, ya, sel memiliki satu atau dua inti sel nukleus yang besar. Ini sebenarnya Bu Guru mau kasih ini, ya, tidak menampakkan ini dulu di depan ini yang menutupinya. Mungkin lupa tadi Bu Guru buat itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Sifat selanjutnya yaitu sel memiliki satu atau dua inti sel atau nukleus yang besar, ya. Itu jaringan meristem sifatnya atau cirinya. Kemudian yang terakhir, vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali, ya. Itu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini, anak-anak, dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, meristem primer dan sekunder. Nah, di sini dibahas satu-satu. Meristem primer itu cirinya yaitu berasal langsung dari sel-sel embrioner atau kita definisikan meristem primer ini adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah.
Nah, pada umumnya terdapat di ujung batang atau pucuk ya. Kita menyebutnya pucuk. Pucuk dari tumbuhan dan ujung akar, anak-anak ya. Ujung akar dari tumbuhan. Contohnya di sini meristem yang ada di ujung akar dan ujung batang disebut meristem apikal. Nah, meristem primer ini akan menyebabkan pertumbuhan primer. Kemudian jaringan yang terbentuk dari meristem primer itu disebut jaringan primer. Ya, itu ya. Kita lanjutkan ke meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat jadi meristem. Misalnya, jaringan parenkim dan kolenkim. Contohnya, kambium dan kambium gabus. Nah, meristem sekunder ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Kemudian jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut jaringan sekunder. Kemudian tadi contohnya kambium akan menghasilkan xilem dan floem. Apa xilem dan floem ini? Zat angkut di dalam tumbuhan ya, sistem angkut ya, sistem transportasi zat ya. Kemudian kambium gabus akan menghasilkan gabus. Nah, ini ya, ini adalah gambar meristem primer dan meristem sekunder ya. Nah, di sini coba perhatikan ada meristem apikal yang ada di pucuk daun ya, pucuk dari sebuah tanaman. Kemudian ada juga meristem apikal akar ya, anak-anak ya. Di ini ya, di gambarnya perhatikan ya. Nah, kemudian ada kambium gabus dan kambium vaskular ya. Kambium gabus dan kambium vaskular apa itu? Dia merupakan meristem lateral ya. Kambium vaskular dan kambium gabus itu merupakan meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar ya, itu ya, ini ya. Nah, sudah jelas semua? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian japri Bumai ya. Nah, anak ya, kalau begitu Bumai akhiri untuk pembelajaran kali ini. Sebelumnya anak-anak harus mencatat semua apa yang sudah Bumai jelaskan ya, termasuk yang sudah Bumai tampilkan ini. Oke, anak-anak ya, selamat belajar, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.